kamu dia ini makhluk dominan yang tinggal di sini dan itu korbannya. Anak kecil itu korbannya. Apakah anak kecil itu juga pernah tinggal di sini dulu? Tinggalnya tidak di rumah ini. Dia orang yang tinggal di daerah sini. Seolah membenarkan adanya sosok astral yang kerap menyembunyikan anak kecil. Tak jarang, sosok tersebut menampakkan diri seolah sedang mencari anak kecil untuk dijadikan korban selanjutnya. Sosok semacam itu memang nyari anaknya di sini. Sempat ada anak-anak yang cewek kan tinggal di sini. Dia hampir mirip dengan anaknya itu. Kayak gimana Friska saat ini bentuknya dia? Sebenarnya kalau sosok kayak gini dia nggak akan membolehkan aku untuk komunikasi sama korbannya. Kamu bisa komunikasi sama dia? Aku boleh pinjam tangan kamu. Oke. Usianya menuju 6 tahun. Harusnya gak lama lagi dia ulang tahun. Dia bukan dari keluarga yang kaya, dia tidak pernah merasakan tinggal di rumah sebesar ini. Dia cuma melihat ada perempuan yang mengajaknya untuk makan, tapi ternyata dia disembunyikan. Terus sosok ini yang nyembunyiin si bocah ini, ada berapa korbannya yang pernah diambil sama dia, disembunyikan sama dia? 7. Satu yang sampai meninggal. 6 lainnya selamat, berhasil ditemukan. Tapi emang sekarang dia marah sih. Matanya membesar. Ngelihat ke arah aku. Kenapa dia marah? Kenapa dia marah? Karena semuanya dibongkar. Nggak, di sini kita nggak akan membawakan kamu korban siapapun. Dia berharap untuk kita ngasih sesuatu ke dia. Iya, Nak. Dan anak kecil ini minta bawa pulang. Mama sendirian. Mama sendirian. Aku belum. Kamu kenapa sampai nangis, Fris? Oh. Wow. Segitu mirisnya kisah dia ya? Membayangin anak yang usianya mungkin pada saat itu dia cuma berharap main-main, tapi ternyata dia malah jadi korban. Dan boleh ceritain nggak dia ini meninggalnya gimana, Fris? Kamu bilang tadi ada lebam di tubuhnya. Seluruh mukanya, bibirnya biru, bawah matanya juga biru. Saat ini dia seperti meringkuk. Tak hanya saat bangunan berdiri saja, sosok astral yang lebih sering mengganggu anak-anak, bahkan sudah dirasakan kehadirannya sebelum bangunan berdiri. Dan masih dipenuhi dengan pepohonan dan rawa seakan meyakinkan kami bahwa sosok tersebut merupakan penunggu lama area ini. Ya, kita tuh bertiga, waktu zaman saya waktu kecil, bertiga udah melewat maghrib, nah lari-lari, nah kebetulan tuh salah satu dari teman saya itu, atau apa ya, ketarik akarnya atau apa, nah, dipikir, tapi tuh dia tiba-tiba bisa agak naik ke atas gitu loh, yang nggak bisa dipikir pakai, kok bisa sih gitu, maksudnya bisa melayang kayak gitu. Lantas, sosok inikah yang mendatangkan julukan pembawa sial bagi rumah ini? Atau ada sosok lain dengan cerita yang lebih kelam dan berkaitan dengan sosok yang dicari oleh Frisly?
dia berharap mamanya tuh bisa ngerasain kalau dia selalu nemenin mamanya sebenarnya. Tapi yang dia nggak terima, kenapa harus dia di antara teman-teman lainnya di sini. Dan memang waktu ini secara tanggalan hari PON mungkin untuk makhluk-makhluk yang dominan dan asli dari tempat di sini, dia merasa ini tempat untuk mereka mencharge energinya. Jadi saat ini lagi tabrakan banget sama aku energinya. Pantesan kamu bilang dia sangat dominan dan mungkin malam ini dia juga lebih dominan lagi karena hari yang kamu bilang tadi. Dan Chris, aku pengen tahu sosok yang ada di belakang kita ini. Selain dia suka menyembunyikan anak-anak, apalagi yang dia lakuin mungkin sama orang-orang dulu yang pernah tinggal di tempat ini. Aku jalan mundur ke sini ya. Kamu nggak apa-apa kalau di dekat sana, Nat? Frisly mencoba mendekat ke sosok astral yang kerap mengganggu anak-anak. Assalamualaikum. Sedikit suara sih. Efek dari keberadaan dia, yang pertama dia pasti menunjukkan secara fisik menyerupai perempuan, memakai baju normal seperti layaknya manusia yang masih hidup, mengganggu dan tiba-tiba muncul di tengah jalanan dan mengakibatkan di jalanan di depan sana. Kecelakaan gitu ya. Benar, Nat? Jadi ya emang sudah banyak, daerah tanah tinggi juga sering, di bawah jembatan itu sering, jembatan sini, lampu merah sini, itu udah banyak banget. Dan dia udah lama, Chris, tinggal di tempat ini. Dari sebelum adanya bangunan ini kah? Sebelum tempat ini dibangun, dia udah ada. Karena memang sebenarnya ada pohon beringin yang usianya sudah ratusan tahun, yang lalu ditebang pada saat pembuatan tempat ini. Pantesan. Makanya dia pindah ke tempat ini dan menjadikan ini wilayah kekuasaannya dia. Benar banget, Nat. Ini beberapa waktu pas yang karena pemiliknya sudah nggak tinggal di sini, akhirnya udah diputusin, udah pohonnya tebang-tebangin semua. Pohon angsana, pohon beringin, dekat pinggir jalan itu dulu pohonnya besar sekali, pohon beringin. Kayaknya anak kecil ini pulangnya bakalan ikut sama aku. Canda kamu, Chris. Maksudnya? Atau dia bisa kita ajak untuk ikut keliling di tempat ini nih.